Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi aktif di telepon kami di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akil Triadi selaku Research Analyst PT MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Akil. Selamat sore, apa kabar Pak? Iya, selamat sore. Alhamdulillah baik, Mas David. Terima kasih Pak Akil sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Akil, hari ini kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan, meskipun ditutup di zona merah di sesi kedua. Menit-menit terakhir di penutupan sesi kedua hari ini, namun secara teknikal indeks harga saham gabungan hari ini tampaknya mampu menembus ke level 7.200-an, bahkan tadi sempat di 7.230 intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat pencapaian indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini setelah sebelumnya sempat koreksi dalam di 6.500-an Pak Akil? Ya, kita lihat memang pergerakan dari IHSG ini memang ditutup terkoreksi ya, setelah tadinya sempat berada di zona hijau itu di kisaran 7.200 dan saat ini closingnya berada di level 7.172. Dan kalau kita lihat memang untuk yang menjadi pendorong koreksi dari IHSG ini memang ada dari beberapa sektor ya yang memang mengalami koreksi yang cukup signifikan. Kita lihat ada dari sektor transportasi minus 56%, lalu sektor industri minus 0,63%. Dan kalau kami melihat memang untuk pergerakan IHSG secara teknikal memang ini sudah mulai berada di akhir-akhir penguatan ya. Dan memang nantinya pergerakan IHSG di pekan depan ini nampaknya akan ada potensi rawan kembali koreksi ya. Karena kalau kita lihat posisi level resist dari IHSG itu ada di level 7.258 itu belum tertembus. Dan melihat pada posisi candle hari ini kami perkirakan IHSG di pekan depan ini rawan untuk terjadi koreksi minimal nantinya menguji ke area 7.100 sampai level 7.160 terlebih dahulu. Seperti itu Mas David. Baik, Pak Akil, di menit-menit terakhir di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tampaknya ditarik ke bawah, Pak, sehingga mengalami pelemahan di 0,20%. Bagaimana Anda melihat sikap dari investor ini? Apakah memang profit taking terjadi sehingga pelemahan akhirnya terjadi di penutupan sesi kedua hari ini? Ya, kita lihat memang untuk pergerakan dari indeks sendiri ya, ini kita lihat memang mendorong adanya aksi profit taking dari para investor sendiri. Kita lihat memang kalau melihat dari bulan Juli gitu ya, di pertengahan bulan Juli, ini terjadi peningkatan dari IHSG sendiri yang tadinya berada di level 6.700, kembali rebound menuju ke area level 7.200. Dan kami melihat memang hal ini disebabkan oleh beberapa katalis positif ya diikuti oleh IHSG sendiri. Namun nampaknya ini katalis-katalis positif yang ada pada di IHSG ini sudah price in. Artinya memang untuk pergerakan indeks ini kami perkirakan penguatan pun akan cenderung terbatas, bahkan akan relatif terkoreksi karena kembali beberapa katalis sudah di price in oleh para pelaku pasar. Dan kita lihat juga yang mendorong kan beberapa waktu belakangan ini adalah dari kenaikan harga komoditas. Dan kalau kita lihat harga komoditas ini sudah mulai relatif stabil begitu ya, tidak begitu signifikan lagi kenaikannya, sehingga ini memang juga menjadi sentimen negatif nantinya untuk pergerakan di market di Indonesia sendiri. Dan kita lihat juga beberapa saham yang kita ketahui secara market cap cukup besar dan secara weight untuk kepada indeks cukup besar seperti di banking, ini juga penguatannya kami cermati sudah cenderung terbatas dan bahkan memang nantinya akan ada rawan koreksi. Misalnya kalau kita sebut beberapa yang weight-nya besar seperti BCA, BRI, lalu Mandiri, lalu juga ada Bank BNI, itu memang yang memegang dari big caps yang masih memegang dari weight yang cukup besar dari IHSG. Dan kalau nantinya saham-saham big caps tersebut terkoreksi, ini juga akan mendorong dari koreksi dari IHSG sendiri. Seperti itu, Mas David. Baik, untuk pekan depan Pak Akil, tampaknya ada beberapa sentimen yang cukup menarik diperhatikan. Pertemuan Bank Indonesia, kemudian juga ada pertemuan The Fed di Jackson Hole. Tampaknya ini akan menjadi salah satu acuan bagi para investor melihat beberapa skenario yang kemungkinan akan terjadi. Bagaimana Anda melihat? Kita ke Bank Indonesia terlebih dahulu. Kemarin juga sempat disinyalkan Bank Indonesia tidak akan terlalu terburu-buru untuk menaikkan suku bunga acuan meskipun angka inflasi sudah mengalami kenaikan cukup signifikan sampai sejauh ini.
Ya, kalau kita lihat memang untuk di Bank Indonesia tidak hanya untuk menaikkan suku bunga ya untuk kebijakan moneternya karena dari penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia sendiri memang ini ada beberapa mekanisme, ada juga beberapa cara untuk meredam dari inflasi itu sendiri. Jadi tidak melulu untuk dengan kenaikan tingkat suku bunga. Namun kami melihat kenaikan tingkat suku bunga ini memang yang harus ataupun juga yang diharapkan ya oleh para investor karena memang dengan menaikkan tingkat suku bunga sehingga inflasi akan berharapnya adalah akan terjaga sehingga nantinya dari market ini akan merespon positif ketika Bank Indonesia ini menaikkan tingkat suku bunga. Namun kalau melihat arah kebijakan The Fed di pertemuan berikutnya, kami melihat memang masih ada potensi ya dari Bank Indonesia ini tetap mempertahankan suku bunga walaupun di sampai akhir tahun 2022 tidak menutup kemungkinan misalnya di September sampai dengan nanti bulan Desember tidak menutup kemungkinan dari Bank Indonesia ini akan menaikkan tingkat suku bunga karena memang hal itu yang kami pandang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia walaupun pertanyaan adalah kapan ya untuk menaikkan tingkat suku bunganya karena kami melihat untuk dari The Fed yang memang cenderung sudah menaikkan tingkat suku bunga beberapa kali dan bahkan kabarnya hingga nanti sampai akhir tahun juga akan meningkatkan tingkat suku bunganya lagi sehingga cukup relevan ketika Bank Indonesia juga menaikkan tingkat suku bunga melihat dari pergerakan dari The Fed seperti itu Mas David. Baik, persentasenya dari MNC Sekuritas ini lebih ke arah kemana, Pak Akil? Peluang untuk kenaikan suku bunga apakah lebih besar jika dibandingkan dengan posisi mempertahankan di angka saat ini? Ya, kalau untuk di bulan Agustus ini memang ataupun nanti dalam waktu dekat ya kami melihat Bank Indonesia masih mempertahankan tingkat suku bunga tapi kembali guidance-nya adalah kami memperkirakan sampai nanti di akhir tahun ada setidaknya 25 basis poin ataupun juga bahkan 50 basis poin untuk kenaikan tingkat suku bunga di Bank Indonesia. Minimal 25 basis poin akan dinaikkan ya oleh Bank Indonesia sendiri sehingga nantinya ini juga akan meredam kekhawatiran dari para investor seperti itu. Baik, Pak Akil, di luar dari sentimen yang berkembang ini, kita akan coba bergeser ke dari sisi sektor ini. Kita akan coba bahas emiten-emiten yang ada di industri dasar, tepatnya di produsen semen. Ini lama juga tidak terdengar kabarnya, kemudian juga tampaknya cukup jarang direkomendasikan. Beberapa waktu lalu sentimen yang berkembang ini mereka tertekan karena dari biaya energi yang mengalami penguatan signifikan termasuk dari penguatan harga batu bara dan ternyata berdampak negatif kepada sektor ini. Hari ini saham-sahamnya juga rata-rata mengalami pelemahan yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda prospek dari saham-saham yang ada di industri dasar terutama berbasis semen ini, Pak? Ya, kalau kita lihat memang untuk pergerakan di saham-saham yang berbasis dari semen ini memang menjadi berbalik arah ya, yang bagaimana dengan kita bandingkan dengan saham-saham yang berbasis batu bara. Karena memang begini untuk dari sektor semen sendiri, ini memang kan bahan bakunya ini dari batu bara ya, yang memang nantinya bisa diolah menjadi semen gitu. Nah, walaupun memang dari demand ini yang juga masih belum begitu cukup tinggi ya dari semen sendiri karena memang fokus dari pemerintah beberapa tahun belakangan ini memang untuk kepada lebih pemulihan ekonomi dan juga untuk kesehatan begitu ya dan memang diperkirakan nanti di tahun 2023 ini setidaknya ada stimulus positif dengan adanya beberapa prioritas dari pemerintah sendiri untuk kembali kepada pengembangan infrastruktur ya sehingga nantinya sektor-sektor konstruksi lalu juga semen ini juga akan terdorong sentimen positif. Namun dalam tahun 2022 ini dengan kenaikan harga komoditas memang outlook-nya adalah tidak begitu bagus ya untuk di sektor semen sendiri karena kembali tadi untuk bahan bakunya naik demand-nya belum begitu positif ya sehingga kami melihat kinerjanya pun juga di tahun 2022 ini juga masih mengalami penurunan bahkan berada di level stagnannya dan ini juga menjadi sentimen negatif sehingga saham-saham dari berbasis sektor semen ini terjadi koreksi dan ini memang yang direspon oleh pasar begitu. Oke, rekomendasinya untuk saham-saham yang ada di sektor ini, Pak Akil, paling Ya. tidak sampai dengan akhir tahun nanti dengan prospek fundamental yang sudah Anda sampaikan tadi.
Ya, biasanya memang untuk dari, beberapa emiten ya, ini akan lebih cenderung terdorong pada, akhir tahun nanti ya. Kami perkirakan itu ada di kisaran bulan, September sampai dengan Desember, itu bisa kita lakukan akumulasi karena, menanti adanya rally dari penguatan di, penutupan akhir tahun. Sehingga nantinya, dari para investor bisa mendapatkan return yang, cukup lumayan karena memang, secara, historikal ya, Ya, menjelang di bulan Desember ini akan ada potensi kenaikan dari harga saham, terutama juga di, sektor dari semen ya, walaupun memang secara kinerja ini kami perhatikan sudah ter-price in dengan kinerja tahun 2022 dan memang kembali tadi, outlook, di tahun 2023 ya, karena memang dari para investor melihatnya bagaimana secara, jangka ke depannya. Sehingga di tahun 2023 dengan adanya beberapa fokus dari investor ini, melihat kepada, infrastruktur, ini juga, menjadi katalis positif sehingga nantinya memang secara, ataupun juga tahunan nantinya di tahun 2023 ini akan ada potensi dari saham-saham semen ya, seperti itu. baik. Pak Akil, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.